waktu ketong ada dengan ketong punya kehidupan di kampung itu seperti apa? Kami punya kehidupan di kampung, khususnya kami di desa Enolanan ini. Desa ini adalah desa yang terakhir berbatasan dengan TPS, desa Enolanan. Jadi ini desa pinggiran di Kabupaten Kupang. Ya. Jadi kondisi kampung ini di pinggiran dan memang Baik, salam Bapak. Salam. Selamat siang dan mau bercerita sedikit. Ya, Ini Bapak Otniel Sopata. ya. Nah, beta mau ajak Bapak untuk ketemu bercerita sesuatu yang itu sifatnya ada di kampung dengan budaya tradisi di kampung, khususnya di daerah Timur Tengah Selatan, masih daerah Timur Tengah Selatan. Ini masuk ini Kabupaten Kupang. Kabupaten Kupang. Jadi masih dekat dengan Timur Tengah Selatan. Ya, berbatasan. Nah, Bapak, saya minta Bapak cerita sedikit tentang keadaan di kampung. Ya. Dan kesan atau mungkin ada sesuatu yang berbeda dengan yang lain waktu ketong ada dengan ketong punya kehidupan di kampung itu seperti apa? Kami punya kehidupan di kampung, khususnya kami di desa Enolanan ini. Desa ini adalah desa yang terakhir berbatasan dengan TPS, desa Enolanan. Jadi ini desa pinggiran di Kabupaten Kupang. Ya. Jadi kondisi kampung ini di pinggiran dan memang orang semua di sini mayoritas itu petani. Petani khususnya yang ada mereka tanam ini adalah jagung, labu, ubi, kacang, tomat, lombok. Itu yang mereka tanam usia pendek. Yang mereka ya sekitar 3 bulan mereka panen. Ada juga yang tanaman jangka panjang, misalnya kelapa, mangga, itu yang mereka tanam. Nah, itu biasanya di satu daerah atau di satu kampung tertentu biasanya kan ada adat istiadat tertentu yang itu mengikat orang-orang yang ada di situ. Adat istiadat yang mengikat hanya lewat perkawinan. Perkawinan Ini yang mengikat. Perkawinan juga kayak hubungan kita atau kita bisa bersosialisasi dengan orang lain, berinteraksi dengan orang lain. Contohnya lewat tutur kata, Ya. cara kita berbicara, cara kita untuk omong sesuatu dengan contohnya biasanya kalau di Pulau Timur khususnya di kampung-kampung Ya. yang muda itu harus lebih menghormati atau menghargai yang tua. Ya. Lewat tutur kata, lewat tentunya etika. Ya. Nah, di situ kotong tunjukkan bahwa kotong ini dari daerah mana, dari kampung mana. Menurut Bapak, kira-kira hal-hal seperti itu, apakah nanti ke depannya dia akan terus seperti itu atau mungkin nanti akan berubah lagi dengan kondisi atau keadaan yang ada di kampung itu sendiri? Untuk sementara ini itulah yang kami rasakan. Itu yang mengikat. Jadi kami rasa itu tidak bisa berubah. Tidak bisa berubah. Tidak bisa berubah. Karena itu kesapaan itu sesuatu yang terhormat, yang tidak bisa dinilai. Ya, dengan uang, dengan apapun. Jadi kesopanan itu sangat mengikat, khususnya kampung. Jadi kalau misalnya lewat jalan raya itu tegur saja, itu sudah sesuatu yang saling sapa, itu sesuatu yang memang benar-benar itu sudah ciri khas tersendiri. Ciri khas tersendiri. Jadi kalau kita tidak bisa sapaan, itu dianggap orang itu tidak baik. Tapi kalau sudah bisa sapaan salam atau selamat siang om, selamat siang tante, itu sesuatu yang
rasanya itu luar biasa. Karena sikap kita kepada orang lain, sikap kita terhadap orang lain itu menunjukkan kita potong dari daerah mana, potong dari kayak kasarnya suku mana, potong dari adat mana, atau potong dari daerah mana. Jadi orang bisa tahu. Karena potong mau pergi kemana, potong mau berjalan kemana pun, orang akan lihat kita dari ibaratnya seperti akuarium. Semua sisi itu akan kelihatan. Nah, itu. Jadi sama kayak tadi Bapak Ot bilang bahwa kota mau jalan di mana ketemu orang memang harus tegur, harus sapa. Yang biasa beta dengar tuh begini Bapak, kota ketemu Neupa, Pinpa. Nah, itu perbedaan itu atau memang ada? Itu artinya kita beri terhormat, kita pamit kepada orang yang di sekitar kita untuk kita lewat. Pinpa itu berarti kita sedang pamit untuk kita lewat. Sama juga dengan Neupa. Iya, Neupa itu berarti itu kasar. Oh, kasar. Ahoit itu paling halus sudah. Tuan, ahoit itu bahasa yang paling halus sudah. Ya. Jadi kalau Tuan tambah pak itu berarti itu terlalu bahasa terhormat sudah. Terhormat sekali. Ya. Jadi itu yang pertama dari kesopanan, dari etika. Itu yang kedua, setiap kali kita bertamu di setiap keluarga itu pasti disediakan namanya siripinang, okomama. Nah itu okomama itu memang hanya sepotong siri dengan sepotong pinang, tapi itu sesuatu yang sangat berharga. Itu sangat berharga. Dari sampai kalau itu tidak ada, itu belum lengkap. Jadi itu ada duluan sebagai penerima itu, baru setelah itu disediakan air teh atau kopi. Nah, selanjutnya beta potong di situ Bapak. Beta potong. Tadi Bapak sempat omong tentang tempat siri atau okomama. Nah, biasanya ada tradisi itu kalau beta biasanya ke satu daerah, ke satu kampung, ke kampung yang lain, itu setiap kali duduk tuh biasanya mereka datang bawa okomama. Dan menurut informasi-informasi yang beta dengar atau orang-orang yang ada di situ, pada saat kasih itu tempat siri okomama, sekalipun kita kotong sudah makan, tapi kotong harus ambil. Harus ambil juga boleh atau hanya pegang sentuh saja. Nanti langsung tahu, oh berarti ini dia tidak bisa. Kalau ambil juga boleh, tapi ya kalau kita sebagai hamba Tuhan tidak bisa makan toh, jadi kita simpan saja, kita bawa. Kalau kita mau buang, kan tidak enak, nanti mereka tersinggung, kan kita tidak bisa jadi berkat. Kita biasa begitu. Kita ambil, kita bawa, entah kita mau kasih kepada siapa atau kita mau buang, itu kita terserah. Tapi harus kita ambil dulu, karena itu kita menghargai pemberian yang mereka lakukan kepada kita. Jadi itu mereka akan menerima kita, sehingga pemberitaan Injil kepada mereka itu mereka akan siap terima. Tapi ketika Anda menolak itu, maka jangan sampai mereka tidak akan terima. Jadi untuk kita masuk ke lingkungan mereka, kita harus ambil itu sebagai satu cara untuk kita bisa menyampaikan kebenaran kepada mereka. Entah kita mau makan atau tidak, itu urusannya kita dengan Tuhan. Itu secara tidak langsung. Tidak langsung. Tapi ada dua cara yang mereka pakai. Yang satu mereka bawa okomama, tapi di sana ada gula-gula. Yang satu ada sirip pinang. Kalau tidak ada, kita tidak ambil sirip pinang, kita hanya pegang saja. Itu kita sudah hormati. Tapi kita harus ambil gula-gula untuk kita nikmati bersama-sama dengan mereka. Permen. Nah itu. Jadi kita harus istilahnya kita sudah masuk dalam kelompoknya mereka. Nah satu pertanyaan lagi. Itu tadi kita sudah berbicara tentang okomama atau dalam bahasa sehari-harinya ada tempat siri pinang. Nah satu hal yang beta mau tanya di sini Bapak, biasa pada saat kasih tempat siri pinang atau okomama, itu kenapa harus berlutut atau duduk merendah di bawah? Itu sedang mereka merendahkan diri, menghormati orang yang dilayani itu. Itu masih berbicara potong omong tentang adat istiadat, tradisi. Kalau kita sampai khususnya di Pulau Timur. Kalau kita sampai seandainya kita berdiri, itu tidak terhormat, tidak sopan. Jadi itu berbicara bagaimana kita menghargai orang yang kita layani itu. Nah, itu. Jadi caranya seperti.
Kalau kita sampai dan kita misalnya bawa oko mama, sampai kalau kita berdiri baru kasih, itu tidak sopan. Tapi kalau dia berlutut baru dia kasih, itu artinya dia sedang menghormati orang yang dia berikan itu. Nah itu kita kotong sudah ngomong tadi tentang oko mama, tentang cara waktu kotong kasih oko mama. Nah ini satu lagi beta mau tanya. Biasanya nah beta ini biasa sering ke daerah, biasa sering ke kampung-kampung, itu sesuai dengan profesi atau pekerjaan yang beta sedang kerjakan sekarang. Nah biasanya kalau ada orang baru atau orang dari daerah lain, itu kalau berkunjung dengan suatu alasan tertentu, itu biasanya ada istilah namanya natoni. Natoni dan juga harus ada penyambutan salendang. Nah mungkin Bapak bisa cerita itu kenapa harus begitu dan apakah memang itu sudah tradisi adat istiadat di khususnya di kampung Pulau Timur atau seperti itu? Itu memang sudah tradisi. Dari sejak masa raja-raja itu sudah seperti itu. Dari itu sudah terbentuk jauh sebelum kita. Setiap penyambutan seorang raja itu datang, itu latar belakangnya begitu. Si orang raja itu datang di sebuah kampung itu harus dihormati dengan itu. Itu artinya sambungan adat, sambutan adat. Artinya menyambut dia dengan sukacita, menyambut dia dengan natoni. Artinya natoni itu cara untuk menerima raja yang sedang datang di tempat itu. Berarti tamu yang datang pada saat berkunjung itu dianggap sebagai raja atau tamu terhormat. Tamu terhormat. Makanya harus itu masa peninggalan adat kebiasaan yang ditinggalkan oleh nenek moyang. Jadi itu harus diterapkan terus. Makanya siapapun datang itu harus dilakukan. Turun temurun sampai dengan anak cucu. Sampai dengan sekarang. Begitu. Berarti di kampung Pulau Timur ini adat istiadat, tradisi, budaya itu masih kuat. Masih kental. Sehingga kalau kotong mau berjalan di mana, kotong mau pindah ke daerah satu ke daerah yang lain, itu pasti akan ketemu dengan hal-hal itu. Dan itu kalau mau pindah hari ini pun dia akan menangis setengah mati. Karena dia merasa tidak akan bisa bertemu lagi. Jadi itu ikatan tali, ikatan kasih persaudaraan di antara keluarga itu sangat erat. Kalau beda di kota dia mau pergi sekarang dia udah pergi. Karena tidak ada ikatan keluarga. Tapi kalau ini istilahnya Bapak Tino, dia punya anak, dia punya menantu, dia punya cucu, dia punya orang tua lagi, dia punya menantu, punya orang tua, itu sudah satu keluarga sudah. Jadi misalnya dia dapat berita duka dari anaknya, menantunya, dia datang kasih tahu kita sama-sama, satu keluarga pergi. Nah begitu, tradisinya seperti itu. Kalau di kota kan lain, kalau siapa yang berduka ya dia sendiri pergi. Kalau sini tidak, harus rombongan, pergi sama-sama, begitu. Jadi beta bersyukur dari informasi yang beta kalau setiap kali dari kampung ke kampung pasti hal-hal ini yang beta akan tanya karena beta kayak istilahnya kasarnya beta soalnya berasal dari tanah timur sendiri. Memang tinggal di tanah timur tapi suku beta contohnya beta dari daerah Rote, jadi beta kurang paham, kurang tahu dengan ada tradisi di kampung-kampung yang ada di Pulau Timur. Nah, kotong perlu tahu itu menjadi edukasi bagi kotong dan juga penonton supaya kotong tahu dan kotong paham dan itu sonde buat kotong untuk lupa kotong pun daerah tersendiri. Jadi kotong mau merantau sampai di kota, kotong mau merantau sampai di daerah manapun luar kota, kotong tetap ingat untuk punya kampung halaman. Karena ini alasannya adalah dengan budaya, tradisi yang masih melekati kotong punya hidup ini. Jadi dari sini kotong belajar bahwa orang sering bilang bahwa kotong mau pindah ke daerah manapun asal jangan lupa kampung halaman atau kacang lupa kulit. Itu kira-kira kesan atau pesan apa yang Bapak mau sampaikan untuk penonton semua, untuk kotong semua yang nonton ini video. Jadi pesan yang saya mau kasih adalah kita harus memiliki kasih Kristus. Baru kita bisa mempraktikkan kasih itu kepada orang lain. Itu pesan. Kalau kita tidak memiliki kasih Kristus, kita tidak akan bisa membagikan kepada orang lain.
Karena dengan kasih Kristus bisa memampukan kita untuk kita bisa mengasihi orang lain. Kesannya apa? Kesannya ada apa waktu kita ada tinggal di kampung yang masih kental dengan budaya, tradisi dan adat? Kesan walaupun makan seadanya, tapi rasanya seperti ya sukacita tersendiri. Itu yang tidak bisa ternilai. Itu kesannya begitu. Mungkin Pak Nadab datang ke sini hanya lihat begini keadaannya, tapi yang kami rasakan beda. Lebih dari itu. Lebih dari itu. Wow. Itu yang menjadi kesan kami. Betul. Kalau kami merasa tidak aman, pasti kami sudah tidak ada di sini. Tapi kami merasa itu lebih, makanya kami bisa betah di sini. Itu yang menjadi kesan kami. Dan kayak tadi waktu mama siapkan kopi dengan teh, kita bilang beta orang kampung, beta suka minum kopi saja. Iya. Dan lebih enaknya kalau kopi ini kau minum dengan pisang rebus, ubi rebus, kayak soundnya sinkron kalau kau minum dengan biskuit. Nah, itu sih biasa. Nah, kau ada di situasi kondisi di kampung yang itu masing dengan suasana yang begitu. Itu yang terkesan bagi kami. Kampung. Ya. Kesan bagi kami itu yang tadi saya bilang. Walaupun apa adanya, tapi itu bagi kami itu sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang luar biasa. Kalau mungkin dari kota datang nilai, saya tidak bisa mampu di sini. Ada hamba bantuan datang bilang, kami tidak bisa mampu seperti ini. Tapi kami bilang kan bisa karena memang kami rasakan itu beda. Kami dilahirkan di tanah ini. Ya, itu yang menjadi kebanggaan kami. Dan itu kami tidak bisa menilai dengan uang, dengan apapun. Oke, terima kasih Bapak informasi dan juga cerita yang Potong sudah bahas di tempat ini. Kita belajar banyak hal. Ada dan selalu berkunjung ke kampung-kampung dan itu yang selalu Potong dengar. Potong tahu supaya Potong bisa belajar. Dimana Potong pergi, Potong mau pergi pasiar, mau pergi jalan di mana, tetap ingat kampung halaman. Terima kasih untuk Bapak Ot yang sudah. Pak Nadab, ini kami di sini ya, kami punya tradisi ya makan seperti biasa. Orang luar sana bilang kami NTT ini makan jagung, tapi tidak selamanya makan jagung. Itu yang menjadi kebanggaan kami. Kan dong tidak tahu kami makan apa. Tapi sebenarnya kita makan nasi sama-sama begitu. Wow, itu beta sangat terharu dan senang sekali dengar cerita. Ya, karena yang kami rasakan di sini kami tidak bisa beli. Yang kami beli hanya minyak. Tapi kami punya ubi, kami punya pisang, kami punya jagung, kami punya apa semua itu kami punya. Tinggal hanya kami kekurangan minyak, garam, micin, itu yang kami kekurangan. Tapi untuk mau soal makan, Tuhan sudah sediakan. Tuhan sudah sediakan. Jadi kalau mungkin Pak Nadab datang pas kami tidak ada jagung muda, kalau Pak Nadab datang lagi pas jagung muda kita potong bersama-sama supaya. Iya. Betul. Tadi beta menggila dengan Bapak Tino, beta bilang jangan lupa beta kalau sama jagung muda. Oke. Itu soalnya intermezzo atau potong menggila saja. Oke, Bapak Ot, terima kasih banyak sudah berbagi cerita. Beta sangat bersyukur beta belajar di kampung ini lewat apa yang sudah diceritakan oleh Bapak Ot, dan ini membuat beta dan juga penonton untuk Kotong belajar supaya Kotong cinta kampung halaman. Dan Kotong sudah bercerita sesuatu yang ala kampung dengan Kotong bahasa sendiri. Mantap. Kotong punya budaya, Kotong punya tradisi dan adat, dan semoga sampai turun temurun anak cucu itu tetap ada. Kami juga berterima kasih kepada Nadab yang sudah mewawancarai dan sudah hari ini kami bersuka cita karena Pak Nadab tahu keadaan kami dan itulah keadaan kami. Dan semoga siapapun yang menonton video ini, doa dan harapan kami, bantu kami dalam doa supaya kami jangan seperti sekarang tapi kami berubah supaya kami jadi berkat bagi banyak orang. Oke, terima kasih Bapak. Shalom. Terima kasih. Amin.